sunnah lagi pakai airnya itu sedanglah, tidak berlebihan gitu, tidak berlebihan. Meskipun air banyak, tapi jangan berlebihan. Yang kelima sunnahnya Allah ya takallama, jangan ngomong. Kalau lagi wudhu jangan ngobrol kecuali darurat. Ya kita lagi wudhu di sini nih, ada anak kecil di situ main, ada motor, kata kita awas. Kalau kita lagi wudhu, kami tanya naon, tidak makruh, malah wajib itu daripada orang ketabrak. Tapi emang dari biasa ulah ngobrol. Wa umma yaktaribu minhu an yaminihi wa ma yasubu minhu an yasarihi. Kalau kita wudunya itu ngambil pakai kayu, kalau pakai ente berarti bak ya, bak atau apa gitu. Nah itu si bak tuh posisinya sebelah kanan kita. Jadi gini, kalau pakai bak. Kalau ngocor ya pakai keran, posisinya kerannya sebelah kiri kita. Jadi sunahnya gitu tak. Lamun caina orang nyokotin bak dari bak, maka bak itu, si kulah itu sunahnya posisinya sebelah kanan kita. Kalau di keran, maka posisi si keran itu ya, si tempat keran itu sebelah kiri kita. Sebenarnya nggak pas ya. Kita madep sini, itu kan sebelah kiri kita kan. Kitanya madep sini, agak sini gitu. Agak mencong ke kiblat. Jadi ulah ngarepkan itu orang lah, tapi ngarepkan dia. Pas keran ada di posisi kiri orang gitu. Dan sunahnya begitu. Kalau keran, kalau diambil dipakai gayung gitu dari bak, maka bak itu sunahnya posisi si bak di sebelah kanan kita. Yang ketujuh sunahnya al-muwalat bihaitsu yaksilul atwal adwasani qabla jafa fil udbil awal ma'tidalil hawa wal mizaj was zaman. Yang ketujuh sunahnya itu berturut-turut. Maksudnya jangan sampai ini udah kering, air di muka udah kering, baru basuh tangannya. Jadi sebelum air di muka ini udah kering, sebelum kering kita udah basuh tangan. Sebelum air di tangan udah kering, kita udah basuh kepala. Sebelum air di kepala kering, kita udah basuh kaki. Gitu. Jadi jangan dientarin, dicicil. Abang zaman ngirit, kau wudhu di kredit. Beres kan? Yang kedelapan sunnah Allah yaltima wajhahu bil ma'i. Jangan airnya itu kayak nabok-nabokin muka. Jadi kita gitu toh. Gitu ya jangan. Jangan begitu sunnahnya. Biasa baik ya gitu. Jadi jangan air kayak ditampar-tamparin ke muka gitu, air diambil, wah gitu bentar. Ya, sekaliannya udah setim. Sunnahnya jangan begitu. Yang ke-8, yang ke-9 ayatawab korrosyas fayadisu fi mahalin layana luhur rosyas sufihi. Menjaga takut ada cipratan najis itu harus dijaga. Maka wudhunya kalau takut ada najis, maka wudhunya itu kalau pakai sarung ya sarungnya agak diangkat. Ya. Kalau pakai celana ya celananya agak digulung gitu. Menghindari cipratan-cipratan yang dikhawatirkan najis. Tapi diangkatnya ulah leuwih teuing, kabujur-bujur ka deuleu anu teh ulah. Ngangkat oleh ngangkat karena nyingsap. Ya. Jadi menghindari cipratan-cipratan yang kemungkinan najis. Ke-10 tarikul isti'anah fi sabbi lil udhrin. Ke-10 usahakan, sunnahnya itu usahakan jangan minta diguyurin. Minta tolong sama orang diguyurin, jangan. Sendiri aja udah. Kalau mampu, maka kecuali ada uzur kitanya sakit. Nggak bisa ke kamar mandi hayang sholat, coba cai dina teko kayaknya nang ngucurkeun anak urang teh urang ngalah wudu gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak disakit kok. Kalau nggak ada uzur, nggak ada alasan yang dibolehkan oleh agama, jangan kesorangan. Kita tolong dalam wudu itu makruh. Kalau itu tidak bukan bermungkin tidak. Ya itu mah harus satu. Gimana nggak wudu tanya? Ya. Oke, usahakan berarti nandain dulu kalau begitu kitanya. Boleh. Bagusnya, ya sunnahnya, bagusnya itu jangan minta tolong. Kalau jangan minta tolong gimana? Kita kan nggak pakai pompa, ya berarti pompa dulu biar banyak. Nanti sendiri udah begitu. Tentunya nggak bisa habis. Yang ke-11 tarikut tarsyib illa li udhrin. Jangan ini jangan
Dilap lah tadi saya sama. Jangan dilap kecuali ada uzur. Ke-12 tarku ziyadah alat-alat. Jangan lebih dari 3 kali basuhnya. Jadi maksimal 3 kali aja udah. Jangan lebih dari 3 kali. Alayan kusoma wudu'i an mudin. Ke-13 sunnahnya air wudhunya itu jangan kurang dari 1 mud. 1 mud itu ukuran itu apa? Nah, 1 liter. Lebih kurang 1 liter lah. Kurang sedikit sebenarnya. Udah 1 liter gampang. Jadi air wudhu itu yang dipakai wudhu oleh kita minimal jangan kurang 1 liter. Lebih boleh, tapi jangan terlalu. 2 liter lah maksimal. Kalau dihitung tuh air itu tuh, sangat gelas, aku gedenya, air 2 liter nih, air mineral yang gede itu, 1,5, 1,5. Jadi jangan kurang air wudhunya dari 1 mud atau lebih kurang 1 liter. Istishabun niat ila akhiril wudhu. Terus sunnah Nabi istishabun niat membarengkan niat sampai selesai wudhu. Maksud membarengkan niat itu, jadi niat itu jaga terus gitu, sampai kita selesai wudhunya. Bukan hanya ketika basuh muka itu kan memang wajib itu niat di situ. Itu niat dipelihara nggak sampai lembut sampai kita selesai melaksanakan wudhu. Itu kesunahan-kesunahan yang umum di dalam wudhu, artinya selama wudhu itu dilaksanakan. Wajibnya kalau mau sholat wajib wudhu. Kenapa wajib wudhu? Karena kita nggak punya wudhu. Sedangkan syarat sholat adalah harus suci dari hadas. Menghilangkan hadas diantaranya adalah dengan wudhu, maka wajib sebelum sholat kita hilangkan hadas dengan cara wudhu. Tapi bukan cuma mau sholat doang, wudhu itu sunnah, ya, wudhu itu bagus dikerjakan li rodatin naum, kalau mau tidur. Ini saya sunnah nggak wudhu. Salah satu yang nggak pernah Nabi tinggalin kalau mau tidur wudhu. Kalau pas lagi tidur dia kentut nggak batal. Batal kalau bangun, kalau nggak bangun di padang mahsyar. Ya, bangun dia. Nggak ada yang torompetin, oh dia tahun baru tadi nggak Gisrofi lah. Ya kan siapa yang tahu? Supaya dalam keadaan mati misalkan ya orang nggak bangun dari akhirat. Nah itu dia meninggal dalam keadaan punya wudhu berarti. Loh kan ya? Waktu yang paling rentan sebenarnya buat kita mati itu pas tidur. Harus ngajaga orang berhes. Ada orang yang mau tidur hati-hati. Kalau kita mau naik motor, tetap kita persiapan hati-hati. Sadar, ada kehati-hati, atau ini jangan, oh ini, oh kecepatan harus segini. Oh lewat sini aja, oh. Nah, saat nyawanya sadar jelema. Tapi saat lu kerhes tadinya hati-hati. Oh iya. Kerhes agak karanjang kan. Agak tidak ranjang. Ya, dari kasur tuh dia jatuh ke bawah kan banyak itu. Kata nggak hati-hati. Orang paling rentan buat nggak bangun lagi, mati, itu pas tidur. Udah disangkai. Siapa yang menjamin kita bakal bangun? Oh, nggak sedikit orang yang nggak bangun lagi. Bangun-bangun, ya saya udah ditanya mandro buka dong. Makanya pas mau dia itu wudhu. Itu sebenarnya. Saat kita nggak terjaga. Jangankan ya, ada apa-apa. Segede semut masih berani kalau kita tidur. Tapi sejawara, nah orang nanti semuanya persiapan mikir lah. Nggak dulu tanawan. Tapi kalau kita lagi tidur, jangan kan orang preman gitu ya, jawara, semut berani sama kita. Kalau kita lagi tidur, itu nyaho orang. Yang nempel kali reungit, bereungit cok, reungit bisa naon tak reungit. Makhluk sekecil itu berani sama kita kalau kita tidur, main cocok di dia. Akhirnya aku lagi tidur tuh bener-bener kita nggak punya kuasa. Makanya guys baca doa gitu. Saat itu siapa yang menjaga kita kalau bukan Allah? Nggak ada. Kita nggak sadar kok. Selalai-lalainya orang kalau lagi sadar tetap dia bisa jaga diri. Tapi kalau udah tidur itu udah nggak ada. Makanya disebut tidak terjaga.
Makanya di ayat kursi itu disebutkan kan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kalau Quran mengatakan Allah itu maha kuasa, masuk akal. Gitu. Allah itu bisa menciptakan apa aja, masuk akal. Kadang-kadang Quran ngomongnya begitu. Allah itu yang nggak tidur, nggak ngantuk. Apa hubungannya Pak Allah disebutkan nggak tidur, nggak ngantuk? Apa sih itu tidur? Ya karena tidur itu perkara yang istimewa. Akan jelek sekali, nggak pantas banget kalau punya Tuhan suka tidur. Jelema ge hees mah carakan pamajikan molor sih aja. Enggak we kan itu. Menurut kita kadang kalau Allah Maha Kuasa, oh iya hebat. Masuk akal kalau kurang ngomong begitu itu sesuatu yang hebat kan. Tapi tahu kalau ngomong gelata khudu sinatu wala naum. Segede tidur disebutin Allah itu enggak tidur, enggak ngantuk. Karena orang kok kayak kok ceneh amat nih, tapi justru itu. Jangan dikira tidur itu. Siapa bisa bikin tidur? Satu yang bisa bikin tidur mah ngaji. Malah ngaji kan sulutnya gedean, mata ngaletikan. Wah, ya itu tuh nggak ada yang bisa bikin, ngantuk nggak ada yang bisa bikin. Orang tuh bisa tunduk, bisa heres, bisa off gitu loh. Kesadaran tuh bisa off, kayak ada timer aja. Otomatis, pokoknya saya bisa kira udah ngecek Allah, udah lah kita langsungnya. Saya cuma mencet tombol nih, ayo ke RS lihat, supaya orang muda ngeri pada HP maka hati gue dipencet, dipayahan di hidupin aja. Tapi ini kan siapa yang hidupin? Kita artinya kalau kita berencana, kadang-kadang kita rencana bangun jam 5, jam 7 bangunnya. Nggak sesuai. Pengen berjamaah ke masjid, bangunnya dulu, bangunlah jam setengah 5, jam 7 udah. Jam 9 deh. Tapi gila nonton bola jam 3, udang bener. Sial jasa kan datang. Udang. Dari jam 3 jam 2 udang lagi. Bisa jam kene memang gitu udang. Jadi mau tidur tuh sunnah wudu. Biasain dulu mau tidur. Punya wudu lah. Nanti udah tidur mau kentut, mau nempel sama istri segala macam lagi tidur mah nggak batal wudunya. Nggak batal tuh kalau bangun. Makanya kalau nggak mau batal jangan bang. Nggak batal kalau nggak bangun mah. Gimana namanya orang nggak sadar kok. Apa yang diucapin nggak tahu. Itu saking benar-benar di off kan. Maka disebutkan tidur itu mati kecil. Mati itu tidur besar. Maka nggak pantas kalau Allah tidur. Disebutkan makanya la ta'khudhuhu sinatun. Orang tidur itu mati kecil kok. Untuk terjaga, sanggup ngajagaan. Jadi kalau mau tidur sunnah wudu. Gue itu pahala dan sedikit-sedikit. Wal qiraah atau enggak ngantuk ya, terus malah udah kayak ngantuk ya, kayak jadi segar gitu atau kacau. Jadi itu ngantuk lagi sih, ini ngedang tuh baru gede ya. Saya tahu lu orang kayak nangis ngantuk, aja ngalu ngantuk deh ya, aja mau ngopi, atau ya tadi ngopi aja terus nama punya ngopi bareng ya. Coba ngopi ke segala gedang. Jadi kalau mau baca, kalau mau tidur sunnah kita butuh. Waliqiraatil Quran, sunnah kalau mau baca Quran, baca tanpa megang ya, baca tanpa. Kalau megang kan harus punya wudu jelas. Mau baca kita nih, kayaknya udah hafal bisa pun. Baca Yasin udah hafal. Emang nggak perlu pegang Quran, nggak perlu lihat, tetap sunnah punya wudu. Mau ngaji punya wudu. Wudu di majelis ilmu itu mau hadir majelis ilmu punya wudu. Ngaji boga wudu, wal dzikri majelis dzikir itu sunnah punya wudu. Wal ziaratil kubur, mau ziarah kubur punya wudu sunnah. Wal baqai ala taharati iman, bahkan sunnahnya suci terus, punya wudu terus. Batal wudu lagi udah. Mau perjalanan punya wudu sehari. Sebab jalan ya, jalan itu kan pembunuh nomor 1 tuh jalan. Berapa juta orang mati di jalan. Udah. Kan di jalan kita udah bener, orang yang nggak bener. Kita udah bener nih, udah safety, udah pakai rambu-rambu diperhatiin segala macam. Tetap nyana untuk bener batu terjadi deh. Nggak mau kemana-mana, misalkan punya wudu.
mau bepergian ke punya wudhu. Itu mah udah kita udah di motor, udah di mobil, pengen kentutin udah. Daripada masuk dengan sakit perut entarnya. Nanti ada kesempatan buat wudhu ya wudhu lagi. Yang penting awalnya itu kita punya wudhu gitu. Awal starter motor itu kita punya wudhu. Jadi baku ala taharah dan iman selalu punya wudhu. Nabi itu selalu punya wudhu. Ditanya sama sahabat, kenapa? Kata Nabi, sebab saya nggak tahu kapan saya meninggal. Dan alangkah inginnya saya meninggal, saya punya wudhu. Jaga wudhu. Biar ini apa namanya, diberi perlindungan lebih oleh Allah. Kulama ada sata wadu'atu, hadas wudhu lagi, hadas lagi, wudhu lagi, hadas wudhu lagi. Itu saja begitu. Batal wudhu. Artinya itu nggak tertentu satu hal. Pokoknya setiap kegiatan, setiap keadaan kita punya wudhu. Kalau batal, buru-buru wudhu lagi. Batal, buru-buru wudhu lagi. Itu lebih bagusnya begitu. Buat jadi di wudhu, bahkan sunnah wudhu itu diperbaharui. Kita belum batal, tapi saya mau wudhu nggak apa-apa. Itu namanya memperbaharui wudhu. Berarti punya tabungan dong? Ya enggak. Kita belum batal nih, terus kita wudhu. Kentut baru sekali ada satu lagi, yang enggak, tetap batal semua. Udah. Nggak bisa jadi tabungan gitu, nggak bisa. Batal semua udah. Nggak ada tabungan wudhu. Itu sunnahnya. Kesunahan di dalam berwudhu, dan wudhu itu sendiri sunnah dilakukan setiap waktu kalau bisa punya wudhu. Ya, jadi tidak boga atau boga wudhu. Itu dia. Supaya lebih dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak satu tugas malaikat Jibril yang disebutkan akan melayat orang yang mati punya wudhu. Itu Jibril datang, cuma nggak kelihatan aja sama kita. Kalau si mayit itu meninggal dalam keadaan suci punya wudhu.